Ini kalau kita lihat dari segi bahasa ya. Puasa itu dari bahasa Sanskerta. Ada istilahnya upa sama wasa. Jangan sampai gara-gara puasa kemudian terbengkalai pekerjaan kita. Puncak dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis. Gimana nih kabarnya? Semoga ibadah puasanya lancar-lancar ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mewujudkan Malang Melintang Prestasi Gemilang. Pastinya juga tetap bersama saya, Tari selaku host di sini. Dan dalam setiap episode podcastnya, kita selalu menghadirkan banyak sekali bintang tamu spesial yang memiliki keahlian, wawasan, atau mungkin juga pengalaman unik yang bisa kita ulik bersama dalam setiap episodenya. Nah, episode kali ini super spesial nih sahabat bulu tangkis. Karena kan sekarang kita lagi memasuki bulan Ramadan begitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama narasumber kita yang luar biasa, yakni Ustadz Hashim Ashari, mengenai puasa itu sebenarnya itu manfaatnya untuk apa sih? Lalu bagaimana sih rukun puasa itu? Dan berdosakah atlet bulu tangkis apabila tak puasa karena alasan latihan? Wah, menarik sekali bukan? Maka dari itu gak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Allah anugerahkan kesehatan pada kita semuanya sampai hari yang ke 17, 18 kita berpuasa pada tahun ini, alhamdulillah. Iya, sudah pertengahan ya Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah, tanpa terasa nih sudah hampir mau selesai Ramadan. Iya, Masya Allah. Nah Ustadz, memasuki bulan Ramadan, kita sudah berada di pertengahan nih ya. Pastinya sudah mau mendekati 10 hari terakhir ya Ustadz, untuk mengejar malam Lailatul Qadar nih keutamanya. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah, kira-kira pada awalnya ini perintah turunnya puasa itu datangnya seperti apa sih Ustadz gitu, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ibadah puasa, mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Rasulullah SAW. Terima kasih waktunya Mbak. Sahabat bulu tangkis Kabupaten Malang, insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga semakin berprestasi di dunia, dan juga insyaallah nanti berprestasi di akhirat. Insyaallah tetap sehat walaupun dalam kondisi berpuasa. Kadang subhanallah, puasa ini kalau kita lihat dari segi bahasa ya. Puasa itu dari bahasa Sanskerta. Ada istilahnya upa sama wasa. Upa itu berasal dari artinya mendekat, wasa itu artinya yang maha kuasa. Jadi seorang ulama, Syekh Qudamah Al-Maqdisi mengatakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu cara yang terbaik dengan puasa. Makanya pas di puasa itu kayak orang merasa diawasi oleh Allah itu. Orang mau melanggar saja itu ya sembunyi-sembunyi gitu kan. Kenapa? Karena dari kata upa sama wasa itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan puasa kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu kan yang semua kita bisa hafal ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puncak dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ternyata kewajiban puasa ini kan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi kepada siapa? Alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang hidup di zaman sebelum kalian. Artinya puasa itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, tapi di zaman nabi-nabi yang lain juga sudah ada puasa. Di zaman Nabi Daud muncul namanya puasa Daud. Kemudian di zaman Nabi Musa muncul puasa Ashura. Di tanggal 10 di bulan Muharram itu karena bertepatan dengan Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Yang saat itu kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya
di Laut Merah. Sebagai tanda syukurnya, maka Nabi Musa juga berpuasa di tanggal itu. Kemudian Bani Israel juga puasa. Kaumnya Nabi Isa juga sama berpuasa. Jadi puasa ini bukan sebatas kewajiban kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, tapi ternyata kepada seluruh umat yang sebelum Nabi Muhammad. Dan subhanallah, Islam itu kan agama yang mudah itu loh. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam itu Allah menghendaki semuanya pasti ada kemudahan. Dan Allah nggak menghendaki hambanya satu kesulitan. Makanya perintah puasa pun juga bertahap. Jadi nggak langsung wajib puasa, enggak. Oh, baik-baik. Ya, sama dengan perintah-perintah larangan juga sama. Seperti larangan khamr itu. Itu enggak langsung khamr turun haram, enggak. Ya bertahap dulu, proses. Sama kayak istilahnya anak-anak hijrah itu, Pak. Ya butuh waktu sih, jilbaban titik, habis itu jilbab mulai panjang, habis itu kemudian mulai menutup aurat. Jadi kan bertahap. Karena kalau langsung frontal itu biasanya kadang apa? Kondisi kejiwaan belum siap, takut. Kan istilahnya banyak kan, artis hijrah. Mari hijrah, kumat, balik. Kembali lagi. Ya, kenapa? Karena itu tadi langsung kepada totalitas tapi kondisi belum siap. Sama dengan puasa Ramadan. Sebelum perintah puasa, itu kan puasa wajibnya di tahun yang kedua Hijriah. Berarti kan Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi sudah 14 tahun atau 15 tahun. Kan di kota Madinah, di kota Makkah Nabi 13 tahun. Setelah hijrah ke kota Madinah, tahun yang kedua baru kemudian diwajibkan puasa. Itu pun juga masih bertahap. Ternyata Nabi Muhammad itu sebelum puasa Ramadan itu sudah biasa beliau puasa 3 hari dalam setiap 1 bulan. Dan ini Ayyamul Bid yang biasanya dikenal dengan Ayyamul Bid. Kemudian Nabi juga berpuasa di tanggal 10 Asyura. Di tanggal 10 Muharram. Jadi dengan Asyura. Makanya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, mendapati orang Yahudi di kota Madinah puasa, Nabi kaget. Lagi puasa apa? Kata Nabi. Gitu. Apa kemudian jawabannya? Loh, kami ini puasa ya Rasul. Kenapa? Karena ini sebagai tanda syukur kami kepada Allah. Karena Allah menyelamatkan Nabi kami. Yaitu Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya kemudian tahun yang kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban, itu turun ayatnya. Perintah puasa. Dan gak langsung. Jadi perintahnya 1 bulan dulu turun, bulan selanjutnya baru kemudian dilaksanakan. Jadi gak langsung turun sekarang, langsung dikerjakan sekarang. Enggak. Jadi ini subhanallah ya, Allah itu gak membebani hambanya di luar batas kemampuan. Bahkan sholat pun sama. Jangan dipikir kemudian Isra Mi'raj turun perintah sholat 5 waktu, langsung rokaatnya jumlahnya begitu. Enggak. Dulu memang perintah sholatnya 5 setelah Isra Mi'raj, tapi semua jumlah rokaatnya 2, Mbak. Jadi 2, Zuhur ya 2, Asar ya 2, Maghrib ya 2, semuanya 2. Baru setelah hijrah ke kota Madinah, tahun pertama Allah menyempurnakan jumlah rokaat menjadi 17. Sempurna, sudah sempurna sholat, baru perintah tahapan yang kedua, perintah puasa. Itu sejarahnya. Jadi subhanallah, tabarakallah. Ilmu baru nih pastinya Ustadz untuk saya sendiri pribadi dan juga sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Berarti memang semua itu berproses ya Ustadz? Ya, semuanya ada proses. Untuk puasa Ramadan sendiri juga sebenarnya di kaum-kaum sebelumnya itu juga sudah melaksanakan puasa. Sudah sama puasa, hanya nanti yang berbeda di pelaksanaannya. Iya, betul. Apa perbedaannya? Habis ini kan kita bahas nanti. Siap. Nah, tadi juga dijelaskan nih sahabat bulu tangkis bahwa puasa Ramadan itu turun saat Rasulullah SAW melakukan hijrah di tahun kedua, betul ya Ustadz? Iya, jadi tahun yang kedua. Di tahun pertama masih penyempurnaan rokaat sholat. Masya Allah. Wis mantep rokaat sholatnya sempurna menjadi 17 di tahun pertama. Baru tahun yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah puasa untuk Ramadan. Masya Allah. Nah, sahabat bulu tangkis saya ada di rumah, ini pastinya juga penasaran kan? Karena seperti yang kita tahu secara umum tuh puasa itu selalu dipandang
cuman menahan lapar dan minum aja nih Ustadz. Nah, kira-kira kalau dari Ustadz sendiri mungkin bisa dijelaskan terkait syarat dan rukun-rukun dari puasa Ramadan itu Iya, apa saja sih Ustadz? baik. Alhamdulillah. Begini ya, sedikit kita bahas sebentar ke tahapan dulu, tahapan puasanya Mhm, dulu sebelum kita masuk ke syarat sama rukun. siap. Karena kalau syarat sama rukun ini kan sudah sudah matang ini, Matang ya. sudah matang. Siap, siap. Ini masih bertahap dulu. Ternyata begini dulu, perintah puasa dulu, itu tahun yang kedua, itu kemudian pilihan. Pilihan itu apa? Bagi yang mau puasa ya puasa, yang nggak Hmm. kuat puasa, nggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Itu dulu pilihan. Oh. Jadi turun perintah puasa, Mhm. itu memang belum wajib, hanya dipilih yang mau puasa. Ya alhamdulillah Silakan. bagus. Yang nggak kuat puasa cukup bayar fidyah. Itu di tahun Oh. kedua Hijriyahnya. Mhm, Dan ini mhm, mhm. bertahap. Kemudian kenapa kok dulu sulit? Karena begini. Dulu itu puasa itu dimulai sejak tidur malam. Contoh Oh. Mbak siapa? Taris, Mbak Ustadz. Taris ya. Iya. Contoh Mbak Taris tidur jam 8 malam. Iya. Mulai jam 8 malam ini sudah puasa. Sampai nanti Oh. maghrib. Jangan bayangkan jam 8 sampai maghrib. Iya. Apa gak kelenger itu loh. Iya benar. Iya, iya, iya. Jadi ini nyata nih. Kemudian makanya kan banyak yang nggak kuat, terutama Mhm, bagi mhm. para pekerja, bagi para Mhm, pekerja mhm. keras yang harinya, bayangkan kalau kemudian mulai dari tidur jam 8, yang jadi masalah ketiduran nih loh kan. Iya. Mungkin niatnya sih apa? Sih tak begadang dulu nunggu cek Iya. apa Biar biar agak nanti lebih aja puasanya gitu ya, nanti Ustadz? aja. Nah, ini kejadian nyata. Ada seorang sahabat Mhm. namanya Qais. Qais Hmm. ini kondisi siang harinya sudah kerja, capek, sudah bontang-banting, Masya Allah. pulang sampai ke keluarganya di rumah, tanya kepada istri, "Wahai istriku, ada makanan hari ini?" Ini nyata kisahnya. Ini sampai diabadikan dalam satu kisah. Ini kan ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'ima fa hadara al-iftar fanama qabla an yaftara lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Ini ada sahabat ini suatu ketika dia sudah kerja capek kan, Mhm, mhm. nyampe di rumah itu kan beda dengan zaman sekarang ya. Bagaimana beratnya hidup di zaman Nabi. Iya, Lek betul. sekarang nggak ada makanan OTW GoFood kan. Iya, Karena ini istrinya ditanya, apa betul. kata istri, kata suaminya, ada makanan istriku. Maaf mas, gak ada makanan. Bukan gak mau masak, karena memang kondisinya gak ada yang gak ada mau dimakan. Allah. Terus apa kata istri? Sabar ya mas sebentar, saya cari keluar dulu. Nyari keluar. Kalau sekarang kan gampang aja, toko banyak, warung Iya, banyak. Lah ini nyari kemana? Ini kan butuh waktu iya, nyari. pada saat itu Ketika sudah ya. nyari, sudah dapat, balik ke rumah, qadarullah suami sudah kondisi tidur. Sudah mulai puasa Mau ya. puasa lagi, belum makan. Makanya di sini lam yakul lailatahu wa yaumahu hatta yumsi. Ini Qais kemudian apa? Bin Sirmah, ini namanya Qais bin Sirmah orang Al-Ansari. Kemudian akhirnya puasa lagi. Belum Mhm. sempat makan, sudah puasa dari jam 8 malam kemarin. Iya, Kemudian pulang ke rumah mau makan gak ada makanan. Ternyata waktu ada waktu qadarullah ada sudah kondisi ketiduran. ibaratnya besok bahwa insaf ini imsak ini kan. Iya, Wis iya, gak ada bangun-bangun. akhirnya kan gak bisa dibangunin pun juga gak bisa. Kenapa? Iya, Karena sudah kondisi ketiduran. peraturannya ya. Akhirnya kemudian benar pagi harinya sholat subuh sudah wajahnya kondisi pucat. Mhm, mhm. Kemudian siang harinya pingsan, gak kuat. Kenapa? Allah. Ya karena kondisi itu tadi. Mhm, mhm. Akhirnya subhanallah, kemudian apa? Allah kemudian memberikan satu keringanan. Makanya Hmm. kemudian turun apa? Al-Baqarah 187. Ini yang menjadikan perbedaan puasa kita dengan puasa agama yang sebelumnya. Apa kata Allah? Hmm. Uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallah annakum kuntum tahtanuna alaikum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhun. Kemudian yang kedua ini ayatnya. Ternyata pernah juga. Kan kalau sudah malam tidur itu kan sudah apa? Puasa. Iya, puasa. Qadarullah. Pernah sahabat Umar malam itu sudah tidur kok ngelilir bangun. Minum. Ketika bangun bukan mendapati istri syahwat.
Ini kan sudah kondisi puasa kan. Iya. Kok pula syahwat? Ketika sudah syahwat terjadilah kemudian hubungan. Padahal kondisinya sudah berpuasa. Makanya Allah kata apa? Allah, aku ngerti kata Allah. Apa? Kuntum tahtanuna alaikum. Kalian berkhianat. Peteng-peteng. Gak ada yang tahu. Tapi kan Allah tahu. Makanya kemudian Allah turunkan Al-Baqarah itu 187. Aku halalkan bagi kalian berkumpul dengan istrinya di malam hari. Kenapa? Gara-gara itu tadi. Coba bayangkan. Lo ketiduran. Kemudian manusiawi. Syahwat manusiawi itu kan pasti ada. Maka kemudian terjadilah itu Allah halalkan. Yang kedua, kemudian apa? Makan sama. Ketika kasusnya Qais bin Syirmah itu mengalami ketidakkuatan karena tidak sempat makan ketiduran, akhirnya kemudian Allah halalkan itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, Pak, wis saiki malam silahkan makan-makanlah, minum-minumlah, bebas. Sampai apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terang antara benang hitam dengan benang putih. Maksudnya apa? Sampai datangnya terbit matahari, yaitu waktunya adzan subuh. Maka sejak itu kemudian perbedaan puasa kita dengan puasa agama yang sebelumnya itu di mana? Di sahur. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Kata Nabi, yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab sebelum kita dengan Nasrani itu dimakan sahurnya. Makanya sunnah makan sahur. Nabi sampai berwasiat apa? Tasaharu, ndang sahuro kata Nabi. Kenapa? Fa inna fis sahuri barokah. Karena orang yang minum makan waktunya sahur itu ada keberkahan. Kenapa keberkahan? Salah satunya karena membedakan antara agama Islam dengan agama ahlul kitab yang sebelumnya. Maka sejak itu kemudian Allah wajibkan puasa. Kalau sebelumnya kan apa? Boleh iya atau fidyah. Boleh gak poso atau bayar fidyah atau boleh puasa. Itu dulu. Setelah itu kemudian Allah wajibkan. Bertahap. Kenapa? Karena sudah ada namanya sahur. Maka kemudian apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kalian sudah melihat bulan, artinya melihat tanggal 1 dari bulan Ramadan, maka ndang poso. Berpuasalah itu kata Allah. Sejak itu kemudian baru puasa ini menjadi wajib. Sebelumnya kan menjadi apa? Pilihan. Sejak itu kemudian menjadi wajib. Dan alhamdulillah sekarang kita semuanya berpuasa. Sahabat bulu tangkis juga insya Allah sama-sama puasa. Tetap puasa tapi tetap sehat. Iya, luar biasa sekali, Masya Allah. Berarti saya ingin bertanya nih Ustadz ya. Kalau misalnya tadi itu sudah diwajibkan, berarti apabila para sahabat bulu tangkis yang ada di rumah ini misalnya tidak berpuasa dengan alasan nanti saya bisa bayar fidyah, itu sudah tidak bisa ya Ustadz ya? Ini sudah nggak bisa. Ini kenapa? Karena fidyah itu sudah nanti ada aturannya tersendiri. Yang boleh bayar fidyah siapa? Kalau dulu belum, masih apa? Masih belum diwajibkan karena memang beratnya orang puasa. Makanya dulu ketika yang berpuasa sama yang nggak berpuasa nggak saling menghujat, nggak saling menghina. Kenapa? Bukan urusan kuat-kuatan. Zaman kita kecil kan poso. Padahal duhur minum. Makan es krim. Iya. Jadi kalau dulu kan apa? Kita hanya sebatas kayak bangga-banggaan. Puasa. Dari rumah puasa. Di luar. Iya. Kenapa? Itu. Karena itu tadi masih menganggap sebagai satu bangga-banggaan. Kalau sekarang kan sudah satu kewajiban. Ini bukan satu kebanggaan. Kalau ada orang puasa, ya wajar panjen wajib ya kan. Kalau belum wajib baru itu dianggap satu yang subhanallah. Ibaratnya kayak gini. Ada orang sholat duha, orang miskin sholat duha, ya wajar itu. Kenapa? Yang diminta sih wakeh. Rezeki. Tapi kalau ada orang kaya, mampu, tapi sholat duhanya mantap, itu baru luar biasa. Sama dengan masjid diisi oleh umur 60 tahun ke atas.
yo Biasa. biasa. Tapi kalau masjid diisi sama anak muda, Iya, itu baru luar biasa. biasa gitu. Oke. Nah, perlu dicatat nih sahabat bulu tangkis bahwa puasa Ramadan itu wajib ya, Nah, Ustadz ya. sudah nggak ada pilihan wis. Iya, sudah tidak ada pilihan, jadi wajib Wajib. khususnya untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Ah, Wasallam. Nah, Ustadz menyambung ke pertanyaan selanjutnya iya. yang tadi nih terkait stigma masyarakat yang mungkin pada umumnya tuh hanya berpikiran bahwa puasa itu ya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Nah, apakah itu benar dan mungkin bisa dijelaskan mengenai syarat dan rukun dari Iya, puasa Ramadan itu sendiri? iya. Terima kasih, Mbak. Ya, selama ini memang makin ya orang menganggap puasa itu penting gak makan, gak Gak minum, minum. selesai gitu kan. Padahal banyak hadis itu kan. Apa kata Rasulullah? Mm-mm. Kam min shaimin. Di hadis yang kedua, rubba shaimin. Laisa lahu min syami illal ju' wal atas. Betapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa, tapi ketika dia berpuasa nggak dapat dari nilai ibadah puasanya. Illal ju'. Kecuali apa? Ju'. Lapar. Lapar aja. Wal atas. Sama haus. Artinya apa? Ya hanya dapat lapar sama hausnya tapi nggak dapat pahala. Itu nggak sampai, tidak diterima oleh Allah. Ternyata puasa itu bukan sebab hanya itu saja. Karena kalau masalah nggak makan, nggak minum, saya yakin bukan muslim pun itu Juga kuat. bisa melakukan ya. Bisa. Bahkan kalau kita mau cek darah itu, disuruh puasa. Berapa lama puasa? Ada yang 8 jam, ada 10 jam. Kayaknya kalau mau Iya. ngecek darah, apa namanya itu, keseluruhan, cek fisik seluruhan darah. Itu kan suruh puasa, nggak boleh makan. Iya. Kuat, mampu. Kenapa? Karena memang sebatas makan dan minum insya Allah semua orang merasa mampu. Tapi ketika sudah ada kalimat hadis tadi, Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qauluz zur." Siapa orang kata Nabi yang ketika dia berpuasa tidak mampu menghindarkan dirinya dari qauluz zur, perkataan yang dusta, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat, canda, gurau, kemudian terlalu banyak tertawa-tawa dan sebagainya. Maka apa? Wal amal lebih. Dan kemudian dia melakukan kemaksiatan di saat sedang berpuasa. Atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan dusta di saat sedang berpuasa. Apa kemudian kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wa syarabah. Allah nggak butuh kalian meletakkan makanan sama minuman. Artinya ya Allah nggak butuh posok kalian. Kalau sebatas nggak makan, nggak minum, tapi kemudian apa? Ucapannya masih tetap seperti orang nggak puasa. Nggak bisa menjaga lisannya. Nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga telinga, nggak bisa menjaga mata, bahkan mungkin nggak bisa menjaga perbuatan apa? Contoh dusta, dusta pada istri. Nggak bisa jadi dusta pada istri, dusta pada anak, bohong pada kantor contoh. Kenapa terlambat? Macet. Padahal dari rumah sudah datangnya telat. telat kan? Ini kan ada unsur kebohongan. Iya. Berarti kan apa? Perbuatan ini masuk wal amalu bih, masuk dari perbuatan yang mengandung unsur kalimat apa? Qauluz zur, dusta. Jadi, kadang kan kita begitu. Apa kok telat? Bocor. Padahal bukan bocor. Jadi ini bagian dari apa? Orang yang puasa yang seperti ini Allah nggak butuh apanya? Kalian menahan lapar, kalian menahan haus, Allah nggak butuh gini. Kenapa? Karena yang Allah butuhkan itu bukan dari tahan laparnya, tapi dari apanya? Dari ketaatan kita kepada Allah atas perintahnya. Kan makanya jelas kan. Kalau para sahabat dulu kan, ketika ada perintah, wis langsung totalitas sami'na wa ata'na. Alias perintah Allah, ya sudah, nggak ada pilihan. Sami'na wa ata'na. Bahkan ada kisah nyata itu Mbak. Ini unik ya. Tapi memang mau gimana lagi? Memang perintah Allah. Ada Nabi punya sepupu. Ini namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu anak dari Umaymah. Umaymah itu bibinya Rasulullah. Berarti bapaknya Nabi sama Umaymah itu saudara, sama-sama putri dan putra dari Abdul Muthalib. Kemudian Nabi datang ke rumahnya melamar. Yang dilamar itu Zainab binti Jahsy. Kemudian apa? Ternyata Nabi itu melamar bukan untuk dirinya, melamarkan orang. Untuk siapa? Untuk anak angkatnya, namanya Zaid bin Haritha. Apa kata Zainab binti Jahsy? Ya Rasul, kalau engkau melamar aku dinikahkan dengan Zaid bin Haritha,
sorry ya. Apa? Enggak ya Rasul, saya enggak sanggup ya Rasul. Kenapa? Terlalu jomplang. Jadi bayangkan, Zaid bin Haritha itu kan budak. Kalau dulu Arab itu kan masih ada kasta kan. Iya, masih. Masih bahkan ketika Islam datang itu akhirnya Iya. menghilangkan itu semua. Itu dulu kan kasta rendah tuh, budak itu kan paling bawah itu. Perpindahan dari masa jahiliyah itu ya Jahiliyah Ustaz. itu loh. Maka kemudian ketika dia mau dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, beliau nggak siap. Kenapa? Ya terlalu Kastanya ya ya terlalu dirasa. jomplang lah. Sedangkan Zainab binti Jahsy itu orang terhormat Quraisy, putri dari Abdul Muthalib yang memang Allah dulu dihormati karena yang memegang terhadap kunci pintu Ka'bah sama kunci sumur Zam-Zam itu dari keluarga beliau. Kok dinikahin sama Zaid. Akhirnya apa? Dibaca ayat ini. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya wis menetapkan satu ketetapan, itu gak ada pilihan lagi. Gak ada pilihan yang ketiga. Ibaratnya wajib puasa ya puasa. Boleh nggak puasa setengah hari? Ya gak kan sudah gak bisa. Iya. Makanya kemudian dalam Islam ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau rukunnya itu hanya ada 2. Apa rukunnya? Pertama ya niat. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari subuh sampai maghrib. Ini kalau rukun. Yang pas itu kan di syarat syahnya atau syarat puasa. Ini agak banyak. Apa syarat puasa? Kalau dalam kitab dikitakan di sini, syurutu wujubihi khamsatun. Syarat wajibnya orang puasa itu ada 5. Pertama apa? Islam. Jadi harus Islam. Kalau non Muslim ya enggak usah puasa. Tidak diterima ya diterima puasanya. Juga. Harus syahadat dulu. Syahadat. Kemudian yang kedua taklif. Taklif itu sudah mukallaf, berarti sudah baligh. Jadi kan mungkin nanti kita punya anak kecil umur 6 tahun dipaksa harus puasa. Kemudian gak kuat dipaksa harus puasa. Ini gak boleh. Kenapa? Karena memaksakan sesuatu yang memang belum Allah wajibkan. Ya. Makanya kan biasanya kalau di negara kita tuh ya bertahap latihan. Puasa beduk. Ayo puasa beduk sih. Nunggu beduk, buka. Habis itu puasa lagi sampai maghrib. Ini kan karena emang belum wajib. Tapi kalau orang tuh wajib, pokoknya gak poso, gak dibeliin baju baru. Ini zalim orang tuanya. Makanya dengan taklif, mukallaf. Kemudian yang ketiga, itaqah. Itaqah itu artinya mampu. Gak mampu ya gak usah puasa. Siapa yang gak mampu itu kan nanti banyak keterangannya. Nanti kita akan bahas keterangan siapa yang masuk kategori boleh nggak puasa walaupun dia agamanya Islam dan sudah baligh. Nah, kemudian yang keempat sihatun, sehat fisiknya, yang tidak kalah penting sehat IQ-nya. Orang gila walaupun fisiknya kuat ya nggak usah puasa. Makanya sampai dikatakan katanya apa? Rufi al-qalam antalatin. Pena itu diangkat oleh Allah dari 3 golongan. Artinya dia melakukan apapun gak dicatat. Apa itu? Pertama, anin naim hatta yastayqid. Orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur, lentur dia ngawin itu gak masuk kategori karena tidak sadar ya. Karena gak sadar. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia mimpi. Jadi perbuatan anak kecil yang belum Allah wajibkan itu belum dicatat. Baru nanti akan dicatat kalau dia sudah balik, ditambahkan kebaikannya ini ditambahkan ketika sudah balik. Baru yang terakhir apa? Anil majnun, orang gila. Makanya teman-teman sahabat bulu tangkis Kabupaten Malang, kalau pingin nggak puasa jadi orang gila. Iya, jadi kalau gak puasa berarti kan ya apa cek gak kecatat. Jadi orang gila, tapi kan gak mungkin kan. Iya. Kemudian yang kelima baru apa? Iqamah. Iqamah itu artinya mukim. Jadi orang yang syarat wajib puasa itu ada 5, yang nomor 5 itu mukim. Orang safar boleh gak puasa? Berarti kalau ada orang gak puasa, kenapa? Safar, itu boleh. Makanya di dekat rumah saya itu ada warung, buka terus.
tapi atasnya aja ditutup. Nggak kelihatan kepalanya, kakinya Iya, kelihatan. iya, iya. Saya anggap itu musafir semua. Yang makan di dalam musafir. Kenapa? Pakai sepeda motor, berarti kan musafir. Positive thinking mungkin non muslim ya. Ya mungkin muslim tapi musafir lah itu. Ya mungkin itu juga. Iya, insya Allah lah. Baik, baik, Masya Allah, tabarakallah. Mm-mm. Berarti tadi kita sudah dijelaskan cukup detail ya sama Ustadz Alhamdulillah. Hashim mengenai bahwa puasa itu tidak hanya sebatas soal menahan lapar dan dahaga saja, tapi lebih dari itu ya Ustadz ya. Ah, Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga pastinya meningkatkan ketakwaan kita se- kepada Allah Subhanahu wa ah, Ta'ala. iya, karena Masya itu Allah. tujuan akhirnya kan ke situ. Iya. Sami'na Wa wa ata'na, itu ata'na. tujuan akhir. Masya Allah, Masya Allah. Semoga sahabat bulu tangkis yang ada di rumah juga bisa terus menjalankan puasa ini dengan istiqomah, Insya dengan tetap menjalankan Allah. nilai-nilai ketakwaan itu tadi ya Insya Ustadz Allah. ya. Alhamdulillah. Oke, tadi kan kita sudah membahas ya Ustadz terkait rukun dan juga syarat puasa itu Ah, ah, sendiri. ah. Nah, mungkin sekarang bisa dijelaskan nih Ustadz ke sahabat bulu tangkis kira-kira apa sih manfaat dari puasa Ramadan itu sendiri? Iya. Secara makna itu ada dua manfaatnya. Mm-mm. Pertama, manfaatnya untuk akhirat kita sebagai sarana taqarrub, bekal untuk kita kembali kepada Allah. Mm-mm. Karena puasa itu kan bagian dari apa ya, oleh-oleh lah untuk kita kembali kepada Allah. Masya Kan kita Allah. ini sih jalan ini. Kalau Iya. bahasa Nabi itu apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kalau bahasa Nabi apa? Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Kenapa kok disuruh jadi orang asing? Ternyata konsepnya begini. Orang kalau contoh Mbak ya masuk ke salah satu rumah atau ke salah satu desa perumahan yang asing. Apa kira-kira yang jenengan lakukan? Hanya singgah sebentar? Iya, kemudian banyak hati-hati kan. Iya. Kenapa? Takut ucapan kita menyinggung, takut kemudian Masya tingkah laku kita Allah. bertentangan dengan tradisi di lingkungan itu. Mhm, Makanya benar, kita itu di dunia mhm. ya dikatakan apa? Orang asing. Kenapa? Ya kita harus hati-hati. Tingkah laku kita Mmm. bertentangan apa enggak dengan syariat. Ucapan kita Masya ini Allah. bertentangan apa enggak dengan agama Mhm, Islam. mhm. Itu bentuk kehati-hatian, itu namanya takwa. Mmm. Kemudian perintah Nabi yang kedua, au ambiru sabil, atau seperti orang dalam kondisi perjalanan. Karena kita Musafir. ini musafir iki. Mulai dari mana kita musafir? Kita mulai dari alam ruh. Mhm. Dari alam ruh turun ke alam rahim. Oke, Masya Allah. Jadi jenengan sudah melalui dua ini kan. Iya, Alam ruh sudah, alam alam rahim rahim juga sudah. sudah. Baru kita di tempat yang ketiga nih, Alam alam dunia. dunia. Masya Nanti Allah. dari alam dunia, kemudian mari alam dunia mati merot selesai. Enggak. Mhm. Justru kematian itu adalah pintu Awal ya. utama. Masya Allah. Makanya kalau kata ketika sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Utsman itu ketika melihat kubur itu nangis. Men. Jadi lihat di kuburan, nangis. Nah sekarang kuburan jadi tempat nongkrong. Kan di Mmm. kita ini kan ada bakso kuburan. Iya. Sensasinya nih kan. Jadi seolah di kuburan itu sambil Subhanallah. menikmati. Harusnya Iya. kan ketika ke kubur itu kan ingat kalau kita nanti Iya. akan nyusul mereka. Iya. Lah, kita ndak. Bahkan ada kuburan itu nisannya jadi apa mejanya Iya. buat ngopi. Iya, Iya, subhanallah. beda. Utsman menangis ketika ditanya, "Ya Utsman, tudzakirul jannata wan nar fala tabki." Utsman, engkau ingat ada surga, engkau ingat ada neraka, tapi kok gak nangis? Wa tabki min hada, mosok nangis gara-gara kuburan. Apa jawabannya? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah pintu utama untuk memasuki kehidupan akhirat. Maksudnya, kalau kita kehidupan yang abadi, ya pintu utamanya mati. Masuk kemudian mati ini dengan perjalanan panjang selanjutnya. Di padang mahsyar kita akan berdiri lama Masya sampai Allah. kemudian nanti ke surga ataupun ke neraka. Masuk kemudian bondone mek bonek ini. Iya. Kan nggak mungkin. Iya. Bos bondo nekat apa cari engkau kan nggak bisa. Iya. Wong orang mau umroh saja ya apa persiapan. Iya. Orang traveling apa yang disiapkan? Oh, tasnya lengkap, ini lengkap. Itu aja Iya. masih dunia kan. Iya. Bagaimana kalau menghadap kepada akhirat Allah nanti Subhanallah. bekalnya hanya bonek, itu kan nggak mungkin. Iya. Dan salah satu bekal itu apa? Puasa ini. Dan Mmm. ibadah yang sulit dimasuki sifat riya, ya ini ibadah puasa. Puasa. Nih, Kenapa itu Ustadz kok bisa? makanya Syekh Qodama Al-Maqdisi mengatakan satu-satunya ibadah yang sulit dimasuki sifat riya itu hanya puasa. Kenapa?
Karena puasa itu amalannya dalam. Contoh gini ya, saya melihat jenengan ini puasa. Padahal bisa jadi perempuan kondisi nggak puasa. Kan haid kan. Oh, Kan iya. nggak ketok kan. Iya, iya, Kalau iya. orang Masya Allah. sholat kelihatan. Kelihatan. Orang lain kelihatan. Infak juga Infak kelihatan. minimal yang nerima tahu. Iya, iya. Kalau iya. puasa, jenengan contoh nanti masuk ke rumah tutup pintu dari dalam kunci, masuk kamar Mau kunci, makan apapun itu. ya. Habis itu keluar, kusuk selesai. Lemas aku poso. Orang pasti yakin kalau jenengan puasa. Makanya ibadah yang paling sarana takarrub itu lihat puasa. Karena emang nggak bisa di-upload. Masa kemudian kita begini, cekrek, alhamdulillah puasa yang nih. Iya, kan nggak bisa. Iya. Iya, makanya kalau teman-teman Nasrani bilang apa, agama boleh kita toleransi. Tapi kalau urusan takjil. Kita duluan. Masa kemudian penjualnya apa? Agama nih apa? Kan nggak beli ya sudah dilayani. Bahkan ada tuh ustadz yang non Islam itu dia pakai jilbab supaya kedapatan takjilnya. Masya Allah. Iya, jadi kan ternyata subhanallah ibadah itu, puasa itu hablum minallahnya di situ. Kemudian yang kedua, hablum minannasnya. Dari mana hablum minannasnya orang puasa? Hablum minannasnya orang puasa itu kan kita lapar. Kita itu disuruh calling down dulu. Ya opo, teman-temanmu, saudaramu, orang-orang miskin yang tidak bisa makan, kondisi kelaparan, negaranya terkepung, negaranya dihancurkan atau kondisi perang. Coba bayangkan kondisi itu. Bagaimana perasaannya ketika tidak ada yang bisa mau dimakan. Makanya puasa ini mendidik kita untuk menumbuhkan sifat simpati sama sifat empati. Toleransi ya. Benar. Simpati kita. Ya, makanya kayak ada istilahnya program apa? Santunan untuk Palestina. Kenapa? Ya tadi. Mereka itu bukan kondisi puasa. Kondisi nggak puasa saja perutnya lapar. Karena emang nggak ada mau dimakan. Sedangkan kita kadang kondisi puasa itu hanya sebatas menunda makan. Iya. Makanya puasa ammah, kalau kata Imam Syafi'i itu puasanya umum itu apa? Hanya nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Habis menjelang maghrib, wingung golek takjilan untuk apa? Balas dendam, menunda makan di siang hari. Ini puasanya orang umum. Iya. Allah. Masya Allah. Berarti tadi itu ya sahabat bulu tangkis, kita itu mendapatkan banyak sekali keutamaan puasa kalau kita mau melihat dari banyak sudut pandang begitu ya Ustadz ya. Sebagai bekal kita di akhirat nanti, karena seperti yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti ya Ustadz terhadap apapun yang kita kerjakan, lalu juga bisa menumbuhkan empati dan juga simpati terhadap sesama, khususnya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dikepung di Gaza, Palestina. Semoga kita doakan Allah Subhanahu wa taala terima syuhada mereka dan juga bisa lekas merdeka begitu ya. Insyaallah. Bismillah. Nah, Ustadz, tadi kan kita sudah membahas terkait syarat, rukun puasa, baik juga dengan keutamaan dan juga manfaat dari puasa Ramadan itu sendiri. Nah, sekarang boleh ya Ustadz masuk ke study case yang ada di Indonesia nih ya. Seperti yang kita tahu di generasi saat ini tuh kan banyak sekali Ustadz, masyarakat-masyarakat yang bekerja keras gitu ya, banting tulang untuk keluarganya, bahkan tidak hanya laki-laki saja, bahkan wanita juga banyak yang menjadi wanita karir gitu ya. Nah, kira-kira nih Ustadz, dengan alasan bekerja keras dari pagi sampai malam banting tulang itu, mungkin salah satu contoh pekerjaannya, mohon maaf nih Ustadz, seperti penggali tambang, tukang, kuli. Nah, itu apakah bisa ya mereka beralasan tidak puasa karena bekerja keras itu tadi, dan apakah mereka itu termasuk golongan orang-orang seperti yang Ustadz tadi katakan tidak mampu? Iya, baik. Ini pernah ditanya ya Mbak. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ditanya, Syekh, ya apa ini? Kalau ada orang pekerjaannya berat, kerjanya keras, kemudian dia tidak puasa, apakah ada toleransi? Apa kata beliau? Al-wajib 'alal mu'mini ayyastakmila as-shaum fi Ramadan. Wajib hukumnya kata beliau seorang mukmin itu untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Dan tidak ada dalil. Artinya tidak ada dalil orang yang kerja kemudian boleh tidak puasa, belum ada dalil. Yang boleh itu orang apa tadi? Sakit. Orang musafir. Kalau itu kan masuk ke ranahnya bukan karena satu pekerjaan. Karena sakit ataupun karena safar. Tapi kalau orang kerja, enggak ada kemudian kerja bangunan boleh enggak?
puasa. Puasa. Ono anak-anak SD itu Mbak, anak SD itu ketika ditanya di kelas itu, Mhm ditanya mhm. cita-citanya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pilot, ada Masya yang pengen Allah. jadi tentara, polisi. Ada satu orang anak, apa? Cita-cita mau apa? Saya pengen jadi kuli bangunan. Loh, kaget guru nih. Loh apa kok pengen jadi kuli bangunan? Enak. Ternyata di samping sekolah itu ada kuli bangunan, Mhm. kondisi puasa, dia minum es kan anak itu kan Oh, haus gitu kan. Kok mereka boleh gak puasa? Maka cita-citanya pengen jadi jadi kuli kuli. bangunan. Ternyata kalau kata Syekh bin Subhanallah. Bas ya nggak bisa, nggak ada dalil. Kata beliau wajib. Terus kan wa alla yuftiru bisababil amal. Nggak boleh iftar, nggak boleh berbuka karena sebab amal, karena Mmm. sebab bekerja, nggak bisa. Mhm mhm mhm. In kana law amalun syaqan la ya'malu bitarkil amal hatta yu'ti al fariidah. Kalau kata beliau, ya kalau mau tinggalkan pekerjaannya. Mmm. Kalau nggak bisa dipindah ke malam, shift malam gitu loh. Kalau memang bisa sih Mhm shift mhm. malam. Nah terus siapa lek memang nggak bisa, kemudian juga nggak bisa dipindah, kondisi darurat, apakah bisa? Ah itu baru nanti ada hukum yang lain. Jadi secara Oke. hukum awal nggak ada alasan orang kerja keras, orang lembur, orang apapun itu dengan alasan tidak puasa karena pekerjaan. Itu nggak ada. Mmm. Yang ada tidak puasa karena safar. Kenapa kalau safar itu kok boleh nggak puasa? Iya. Ternyata Nabi mengatakan begini, Mbak. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu ternyata potongan dari adab. Makanya ojo seneng-seneng Mmm. apa safar. Nah, artinya apa? Yamna'u ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Bayangkan dulu ya, jangan bayangkan sekarang. Bayangkan di zaman Nabi, Iya. gimana orang musafir. Itu kan Subhanallah. pakai apa? Unta. Unta. Perjalanannya kemudian nggak ada pohon yang tumbuh. Iya. Yang dilewati itu apa? Padang Padang pasir pasir. sama bukit berpasir, Suhunya bukit suhunya ekstrim. ekstrim. Nggak ada pohon. Mhm Kemudian mhm. perjalanan itu yang memberatkan. Mhm. Yamna'u ta'amahu, terhalang tuh bisa makan enak. Wa Mmm. syarabahu, terhalang juga bisa minum enak. Wa naumahu, juga terhalang tuh bisa tidur. Kalau sekarang kan enak. Naik Sini pesawat. Jakarta naik pesawat, sini Jakarta naik bis yang sleeper itu. Iya, Wis tutup, mosok kemudian begini gak poso kan aku ya. safar. Sabar. Jadi safar Subhanallah. pun itu bukan masalah safarnya, tapi Mhm apa? mhm. Beratnya dalam safar yang kalau dia melanjutkan safar tidak mampu untuk berpuasa, itu yang boleh. Dan Oke. nggak boleh orang safar pun itu dari awalnya nggak puasa itu nggak boleh. Jadi tetap sahur, biasa puasa. Iya 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 Baru iya. di tengah perjalanan kalau kroso gak kuat barangkali mungkin supir. Kalau Iya. jenengan yang mungkin jadi di belakang kan bisa tidur. Kalau supir itu Iya kan membawa banyak nyawa. iya. Kalau nanti dipaksakan kondisi lemes, kemudian lapar, Takutnya ngantuk, membahayakan. membahayakan, silakan. Tapi kalau kondisi kita sebagai apa namanya, penumpang kalau nggak muntah nggak apa kan enak aja. Iya. Jadi Mhm mhm. itu pun juga karena apa? Beratnya safar itu. Makanya Mmm. safaru qit'atun minal adzab. Potongan dari adab artinya apa? Orang safar tuh gak enak, gak nyaman. Iya. Coba lah jenengan naik apapun, naik pesawat kelas apa? VVIP lah, kelas bisnis. Itu pun masih lebih nyaman di rumah, Rumah. ini kan iya. Iya. Makanya itulah bagian safar. Jadi kalau teman-teman bekerja keras sekalipun tidak boleh ada alasan untuk tidak berpuasa, Baik baik. ya. Kalau masuk ke hukum yang lain itu seperti apa Ustadz? Apakah berarti boleh tetap tidak berpuasa tapi mengganti di hari yang lain atau bagaimana? Patokannya begini, sedikit ya, ini saya bahas sedikit ancamannya kenapa orang harus puasa itu. Dan ternyata ancamannya jelas berat itu orang tidak puasa. Mmm. Nabi mengatakan begini, ini mimpinya Rasulullah, ini hadisnya riwayatnya Ibnu Majah. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Rasulullah itu pernah tidur, ketika beliau lagi tidur, datang malaikat. Dua malaikat itu Mmm. memegangkan dua tangan Rasulullah, kemudian Nabi itu dibawa ke salah satu bukit di bawah. Setelah Mmm. itu kemudian Nabi suruh naik di bukit yang terjal. Naik Rasulullah dalam mimpinya. Mhm mhm. Sampai di atas Nabi mendengar suara teriakan. Ditanya oleh kepada dua orang itu dalam mimpi. Mhm. Apa kata Rasulullah? Wahai apa? Itu apa? Wahai malaikat. Siapa? Itu apa? Suara apa? Apa kata Mmm. malaikat? Itu adalah teriakannya penghuni neraka. Jadi teriakan penghuni neraka yang sangat dahsyat Subhanallah. itu didengar oleh Rasulullah.
Kemudian dilanjutkan perjalanan. Sampai kemudian di tengah perjalanan Nabi melihat orang yang sedang digantung dengan terbalik. Jadi yang digantung tuh kakinya di atas, kepala di bawah. Kemudian dalam kondisi di sini dijelaskan ini. Sampai dalam kondisi biqamin mu'alliqina bi'araqihim musyaqqatun asyadduhum tasilu ashdaqahum daman. Kemudian kondisinya digantung dan darah itu disiksa itu, Pak. Ditanya. Itu siapa itu? Apa jawabannya? Itu adalah umatmu yang makan duluan sebelum waktunya berbuka. Artinya orang yang sengaja tidak berpuasa itu akan disiksa oleh Allah dengan bentuk siksaan seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan lagi 3 Nabi mimpinya itu. Dilanjutkan lagi sampai Nabi melihat sosok laki-laki sama perempuan yang badannya itu kemudian mengembung besar. Apa namanya kalau bahasa sekarang tuh kayak kembung lah itu loh, membesar dengan bentuk wajah yang sangat jelek. Kemudian baunya sangat menyengat. Ditanya, itu siapa ya malaikat? Kata Nabi, kata malaikat, itu adalah umatmu yang berzina di hadapan Allah. Orang yang berzina itu nanti bentuk siksanya seperti itu. Makanya orang yang tidak puasa ya ancamannya itu. Jadi nggak ada hujah, nggak ada alasan kalau kita tidak mau berpuasa. Siap. Tadi kita sudah membahas terkait keutamaan dan juga pastinya terdapat ancaman juga ya apabila ada dari kita kaum muslimin yang sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Ustadz, berarti hal itu apakah sama ya dengan olahragawan atau mungkin atlet bulu tangkis yang harus tetap latihan dengan jadwal yang padat terus mereka tidak puasa, berarti itu tidak bisa menjadi alasan begitu ya Ustadz ya? Ya, baik. Itu pernah ditanya. Ini ditanya kepada seorang ulama namanya Abu Bakr Al-Ajiri. Lalu ditanya, Abu Bakar Al-Ajiri ditanya tentang orang yang bekerja keras. Bekerja keras itu berarti kan apa? Dia memang bekerja mendapatkan maisha, mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Maka sama dengan atlet profesional. Betul. Ini profesional ya. Kalau atlet ya kelas RT yang artinya memang bukan pekerjaan aslinya. Jadi sahabat bulu tangkis kalau sebatas kelas RT yang nggak masuk dari sini. Ini yang sudah memang pekerjaannya dia digaji sama negara itu dari atlet prestasi itu. Olahraganya di atlet. Ya mungkin kalau sekarang tuh kan siapa yang ada Fajri, Fajar Rian ya kan. Kalau itu kan memang artinya gajinya dari situ. Ada Ginting, ada ini kalau contoh ya. Kalau yang muslim nih. Memang kerjanya di situ. Berarti atlet profesional yang memang hidupnya pekerjaannya dari situ, maka masuk kategori para pekerja keras. Kemudian di sini dikatakan apa? Fa in khafa bisami talafan. Man sana'athu syaqatan fa in khafa bisami talafan. Kata beliau, orang yang bekerja keras bila khawatir akan keselamatan nyawanya, maka boleh akan berbuka puasa. Tapi ingat, wajib untuk apa? Mengganti. Atlet pun itu kalau memang harus tanding itu boleh kalau dari kata beliau ya, beliau. Nanti ulama ya berbeda lagi. Kalau kata beliau, kalau memang nggak mampu daripada kemudian bertanding kemudian membahayakan tubuhnya, itu maka kemudian boleh untuk apa? Tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain di saat tidak kondisi berpuasa. Itu pun syaratnya juga banyak. Apa? Kalau bisa tandingnya malam. Nah, kalau memang yang ngatur itu apa namanya panitianya kita. Contoh PBSI ngadain, ya cok siang pindah selama Ramadan pindah ke malam. Kayak di Indonesia sepak bola itu. Sepak bola kan dilaksanakan habis apa? Habis tarawih kan, artinya habis isya. Kenapa? Di saat orang sudah kondisi karena mayoritas muslim, makanya dipindah. Kalau bisa dipindah, maka atlet bola itu haram hukumnya untuk tidak puasa. Karena memang pertandingannya dipindah ke malam. Tapi kalau memang nggak bisa dipindah, memang sudah artinya aturannya paten, itu harusnya tetap puasa. Puasa dari mana? Tetap sahur, tetap niat puasa, tanding dulu. Ketika di tengah-tengah pertandingan dia terasa berat, tidak mampu lagi, baru boleh membatalkan. Yang jadi masalah,
sudah gak niat puasa, wis gak sahur, ternyata tandingnya musuhi gak teko. Iya. Contoh WO. Berarti kan sudah kondisi gak puasa. Iya, iya. Terus apa hujahnya dia gak puasa? Iya, iya. Ya, sama kayak latihan dah itu kan. Mas ternyata sudah siap, bawa air sudah minum, kata pelatihnya apa? Latihannya ditunda ke habis maghrib. Nah ini kan jadi tetap tidak boleh ada orang tidak puasa. Baru yang membatalkan itu kalau kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan lagi memungkinkan. untuk melanjutkan puasa, maka boleh membatalkan. Tapi Baik, tetap dengan syarat wajib mengganti. baik. Tapi itu juga tetap terjadi perbedaan pendapat dari para ulama begitu ya Ya, Ustadz ya. Maka dari insyaallah. itu untuk sahabat bulu tangkis, seperti yang kita ketahui puasa Ramadan itu wajib, tidak bisa kita tambah maupun kurangi begitu ya Iya. Ustadz ya. Maka dari itu penting bagi kita selama bulan Ramadan ini kita harus pintar-pintar membagi waktu, manajemen waktu yang Iya, baik gitu ya benar, Ustadz, ya. agar kita juga bisa tetap produktif meskipun kita sedang menjalankan puasa Sip, Ramadan. Tidak benar. terkecuali juga dengan atlet bulu Atlet, tangkis begitu ya Ustadz. Masya Allah, perintahnya kan tabarakallah. jelas, sumu tasihu, puasa pasti akan sehat. Betul. Karena kalau jenengan baca itu ada buku karangannya Agus Mustafa, Mhm, mhm. judulnya The Scientific Fasting, ilmu tentang puasa, kesehatannya puasa itu subhanallah dahsyat ternyata Mbak. Jadi Iya. atlet-atlet yang sore sama, saya kadang sore itu kayaknya kalau saya main bulu tangkis tuh kalau Ramadan sore habis asar enak kan ngabuburit sambil olahraga. Iya. Dan ternyata kondisi kalau kita puasa kemudian menambah porsi olahraga itu kalau kata siapa itu binaragawan Oh, Adi Rai. oke. Oh, Ade Apa kata Rai. Adi Iya. Rai itu? Apa kata beliau? Beliau mengatakan begini, orang puasa kondisi perut lapar kemudian sorenya dia olahraga itu diibaratkan seperti nambah porsi puasanya selama 3 jam. Masya Allah. Berarti seolah puasa selama 16 jam. Jadi teman-teman sahabat bulu Bulu tangkis tangkis. kalau mau latihan habis asar. Kalau memang bisa, seandainya memang kebijakannya masih bisa ditunda. Atau mungkin habis isya, biar apa? Biar tidak meninggalkan kewajiban yang utama sebagai hamba Allah, yaitu orang yang beragama Islam. Insya Allah. Karena memang kan tujuan kita di dunia ini kan juga memang untuk beribadah kepada Benar, Allah Subhanahu wa iya. taala ya Ustadz. Benar, benar. Seperti kita bekerja atau mungkin memiliki kesibukan sebagai atlet itu hanya menjadi sebuah sampingan begitu ya Nah, Ustadz. siap, benar. Dan izin menambahkan juga Iya. nih untuk sahabat bulu tangkis, selalu ingat bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Jadi insya Allah kalau kita patuh dan taat kepada perintah Allah di mana salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa, insya Allah nanti rezekinya akan barokah dan berkah ya Siap, Ustadz ya. benar banget, Masya benar Allah, banget, insya Allah. tabarakallah. Nah Ustadz, tadi kita sudah bercakap-cakap cukup Ah, panjang dan lama ya Ustadz ya. Alhamdulillah, iya. Mungkin sebelum menutup perbincangan kita pada Iya. episode kali ini, mungkin bisa dong Ustadz diberikan tips and trick untuk sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Kira-kira puasa lancar itu seperti apa gitu? Mungkin bisa tips-tips puasa agar nanti kedepannya tuh bisa berjalan dengan lancar, dan amalan-amalan apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjalani sisa-sisa bulan Ramadan ini. Iya. Baik, sahabat bulu tangkis yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Satu hal, ibadah jangan sampai kemudian menjadi penghalang untuk berprestasi. Betul. Tetap berprestasi, tapi jangan pernah tinggalkan ibadah. Maka puasa, bagaimana agar puasa kita sukses? Kalau Nabi mengatakan apa? Pertama, jaga pola makannya. Jadi kalau pas lagi bersahur, bismillah, makan yang dicontohkan Nabi, minum yang hangat, kemudian makan kurma, tambah dengan asupan yang lain agar produktif, tetap bekerjanya tetap maksimal. Jangan sampai gara-gara puasa kemudian terbengkalai pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, kurangi aktivitas-aktivitas di luar di bulan Ramadan ini yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi kayak kurangi hobi-hobi yang makan waktu banyak tapi nggak bermanfaat. Scrolling TikTok misalnya. Scrolling TikTok, kemudian lihat YouTube, apa itu kurangi dulu. Kenapa? Karena tidak ada waktu di bulan Ramadan kecuali di situ barokah dan bernilai. Insya Allah. Kemudian terakhir, karena kita sudah berada di penghujung, ini sudah hampir masuk 10 hari terakhir. Iya. Semoga kita nanti menjadi pribadi yang sukses Amin. dalam menjalankan Ramadan, dan semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Tips agar mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana?
Pertama, hidupkan malamnya di 10 hari terakhir. Bangunkan keluarganya, bangunkan anaknya, bangkitkan semuanya untuk beribadah. Kemudian yang kedua, di 10 hari terakhir Ramadan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, jangan tinggalkan salat Isya jamaah, salat subuh jarak berjamaah, karena Lailatul Qadar itu bukan turun 1 jam, tapi Lailatul Qadar turun sepanjang malam. Sepanjang malam. Jadi kalau kita salat Isya jamaah, subuh jamaah, tambah tarawih jamaah, sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Dan maksimalkan, karena puasa bergandeng dengan syahrul Quran, maksimalkan target untuk bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak, dan semoga itu menjadi bekal untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin insya Allah. Itu pesan singkat sebagai sama-sama pencinta bulu tangkis. Tetap sehat, jangan kemudian pengen olahraga sampai meninggalkan puasa. Kewajiban utama ya. Tetap kewajiban utama, dan jangan tinggalkan hobi olahraganya. Karena Nabi senang kepada hamba-hamba al-mu'minul qawiyyu, yang kuat fisiknya, kuat imannya, kuat imunnya, lebih dicinta oleh Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Tetap sehat Mbak insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali edukasi yang diberikan ya oleh Ustadz Hashim ini selama bulan puasa kita harus bagaimana, dan semoga di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini kita bisa tetap istiqomah dan Amin, bisa amin, mendapatkan banyak sekali keutamaan dari Amin, bulan amin, puasa itu amin, ya sendiri. Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Hashim terima atas kasih, Mbak. kesempatannya, dan juga terima kasih banyak untuk sahabat bulu tangkis yang sudah menonton episode ini sampai akhir. Dan jangan lupa terus pantengin akun-akun sosial media kami, karena di sana sahabat bulu tangkis bisa melihat episode-episode terbaru yang tidak kalah menarik dong pastinya. Terus pantengin sosial media kami dengan akun Instagram kami yaitu PBSI Cup Malang_official, atau di akun YouTube kami yaitu pbsicup.malangofficial. Saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!